saudara dan saya betul-betul merindukan Tuhan seperti rusa rindu sungai. Seperti rusa rindu sungai, jiwaku rindu Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu aku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu aku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu Kau segalanya bagiku. Haleluya, Engkau sangat baik Tuhan. Bagiku, oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku, Kau segalanya bagiku. Haleluya. Tuhan, kami sangat merindukan Engkau. Engkau sumber berkat dan kehidupan kami. Curahkanlah berkat-Mu atas persekutuan,
keluarga malam hari ini. Tuhan, kami percaya ketika Roh-Mu bekerja, kami mendapat kekuatan baru di dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat ini Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau hendak memulihkan kami, Engkau menyegarkan kami, dan Engkau memuaskan kami. Mari Roh Kudus, Engkau memenuhi hati ini. Dari awal hingga akhirnya, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan, menjamah kami yang di sini maupun yang di rumah-rumah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Yesus, Yesus, Tuhan, mulia nama-Mu, ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus, Tuhan, mulia nama-Mu, ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Yesus, Tuhan, mulia nama-Mu, ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Kami sangat bersyukur kepada-Mu Tuhan. Engkau sudah memilih dan memanggil kami. Engkau mengubahkan hidup kami. Biarlah kuasa-Mu terus bekerja di dalam kami, menguatkan dan meneguhkan kami lewat kebenaran firman Tuhan yang sebentar kami akan renungkan bersama-sama. Biarlah kami mendapat kekuatan baru. Kami rindu Tuhan, berkat firman-Mu tercurah atas kami. Kami bersatu hati sambut kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita pada malam hari ini diambil dari Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Berkata demikian,
marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tuhan sanggup memberikan kelegaan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kelegaan itu berasal dari kata lega, yang berarti berasa senang atau tentram, tidak gelisah atau tidak khawatir lagi. Nah, hari-hari ini apakah saudara diliputi dengan gelisah atau kekhawatiran oleh karena beban persoalan dalam hidup saudara? Jika demikian, saudara membutuhkan kelegaan. Dan Yesus mengundang semua orang. Yesus mengundang semua orang yang letih lesu dan berbeban berat untuk datang kepada Dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini disampaikan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana Yesus bisa memberikan kelegaan? Kita mesti mengingat bahwa di dalam ayat sebelumnya dikatakan, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa. Jadi ada kekuasaan yang diberikan kepada Yesus. Namun saudaraku, kekuasaan yang sedemikian rupa yang dimiliki Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus sudah mengundang banyak orang merespon undangan itu tidak sama. Ada mereka yang merespon dan datang kepada Tuhan Yesus, tetapi ada pula yang menolaknya. Hati-hati saudara, persoalan-persoalan dalam hidup ketika menekan saudara, saudara bisa menjadi frustasi. Dan itu tidak baik untuk kehidupan saudaraku. Itu tidak baik untuk kesehatan saudaraku. Maka dari itu, dalam kondisi pergumulan yang berat, alangkah baiknya jika saudara datang kepada Tuhan Yesus, memenuhi undangan Tuhan Yesus itu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, respon yang diberikan oleh seseorang sebenarnya berdampak bagi hidup mereka sendiri, apapun pilihannya. Sadar atau tidak, hidup kita ada di tangan Yesus. Tadi sudah disampaikan bahwa Yesus penuh dengan kuasa. Segala atau semuanya diserahkan kepada Yesus. Jadi hidup kita pun ada di tangan Tuhan Yesus. Maka saya dapat katakan bahwa seseorang akan celaka bila menolak Yesus, dan seseorang akan selamat bila menerima Yesus. Dan ingat bahwa kebahagiaan manusia terletak pada pengenalan akan Allah. Sekali lagi, kebahagiaan manusia terletak pada pengenalan akan Allah. Jadi saudara mengalami hidup yang tenang, hidup yang damai, hidup yang bahagia, sangat dipengaruhi oleh pengenalan saudara akan Allah. Itulah kesempurnaan dari ciptaan yang berakar. Nah sekarang, ketika Yesus menyampaikan undangan, siapa yang boleh datang? Semua orang. Nah, ciri-ciri orang yang diundang di sini adalah Alkitab mengatakan semua yang letih lesu dan berbeban berat. Jadi orang yang diundang itu adalah semua yang letih lesu
dan berbeban berat. Karena ayat itu mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Kata-kata ini lebih tepat ditujukan kepada orang-orang yang dalam keadaan kepayahan, orang-orang yang dalam keadaan mengeluh. Dia payah menghadapi kehidupannya, dia sangat berat dengan pergumulan hidupnya yang dipengaruhi oleh keduniawiannya ataupun beban dosa, yaitu mereka yang melihat keadaannya sendiri sungguh sangat menyedihkan dan berbahaya oleh karena dosa-dosa mereka. Mereka sadar bahwa beban hidupnya sangat berat. Dia butuh satu jalan keluar. Tapi saat dia mencari jalan keluar itu, dia datang kepada siapa? Disitulah undangan Yesus berlaku. Undangan Yesus berlaku bagi orang-orang seperti anak yang hilang dalam Lukas 15 ayat 17. Undangan Yesus berlaku bagi orang-orang seperti si pemungut cukai. Dia punya segalanya, tapi dia kurang sesuatu hal untuk dapat memiliki hidup dalam kekekalan. Sehingga ia rela bayar harga. Dia datang kepada Yesus, dan Yesus katakan, anak ini pun keturunan Abraham. Undangan Yesus juga berlaku bagi orang-orang yang mendengarkan Petrus dalam Kisah Rasul 2 ayat 37. Undangan Yesus pun berlaku bagi orang seperti Saulus. Bagaimana Saulus? Orang yang sangat kejam, di mana ada persekutuan orang percaya. Saulus hadir untuk menghancurkan, menutup persekutuan itu, menganiaya murid-murid Tuhan Yesus. Undangan Yesus pun berlaku bagi mereka, karena Saulus di dalam dirinya ada kepenatan, ada satu beban. Dan ketika ia berjumpa dengan Tuhan Yesus, Saulus berubah menjadi Paulus dan dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Undangan itu pun berlaku bagi kepala penjara di Filipi. Ketika dia menjaga penjara itu dan kemudian terjadi gempa, kemudian dia mengalami ketakutan yang sangat luar biasa, sebab dia bagaimana mempertanggungjawabkan orang-orang yang di dalam penjara itu lari. Tapi saat itu Paulus dan Silas ada di situ. Kami tidak kemana-mana, katakan. Lalu dia katakan, apa yang harus kami lakukan supaya kami selamat? Kepala penjara itu mendengar satu nasihat yang luar biasa. Engkau harus percaya, serahkanlah hidupmu kepada Yesus dan percayalah, engkau dan seisi rumahmu percaya kepada Yesus. Ini merupakan satu persiapan yang penting, saudaraku. Persiapan yang penting untuk menerima pengampunan dan kedamaian. Saudara tidak usah memikirkan seberapa banyak dosamu, seberapa berat kejahatanmu, asalkan kau mau membuka hatimu dan mau datang kepada Yesus. Karena engkau perlu Yesus. Katakan, Yesus, aku perlu engkau untuk mengangkat bebanku. Kami perlu kelegaan, membutuhkan kelegaan. Maka saudaraku akan mendapatkan kedamaian dan kelegaan kau terima daripada Tuhan. Ketika engkau datang kepada Yesus dan engkau mentaati petunjuk Yesus, maka Yesus akan membebaskan Anda dari semua beban yang tidak dapat saudara atasi sendiri. Yesus akan melepaskan engkau dari setiap beban yang mana engkau sendiri tidak bisa mengatasinya. Itu sebabnya penuhi undangan Yesus. Siapkan hatimu, datang kepada Tuhan lewat undangan itu. Engkau pasti mengalami damai sejahtera dalam hidupmu.
Saudaraku, janganlah engkau memikul bebanmu sendirian. Dan mengapa engkau harus memikul bebanmu sendirian? Engkau akan frustasi, engkau akan stres, dan itu sangat tidak baik, membuat keadaanmu semakin buruk. Hari-hari ini engkau harus bisa menjaga dirimu, sebab jika tidak, maut akan datang menjemputmu. Hati-hati, saudaraku, hati-hati. Rasul Petrus menasihati demikian di dalam 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Dia Allah yang penuh kasih. Dia mengasihi saudara dan saya. Mengapa engkau harus memikul beban sendirian? Datang kepada Yesus, serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan Yesus. Biarkan Tuhan bertindak atas hidupmu. Karena itu saudaraku, kuatkanlah dirimu dan tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus. Engkau yang berat untuk melangkah percaya kepada Tuhan Yesus, saya mau katakan kepada saudara, tetapkan hatimu, datang kepada Tuhan dan serahkan segala pergumulan. Dia adalah satu-satunya juru selamat yang sanggup memberikan kedamaian, yang sanggup memberikan pengampunan dan keselamatan bagimu. Engkau akan merasakan kelegaan di dalam percaya kepada Yesus. Kekuatan saudara dan saya terletak di dalam kita tinggal bersama dengan Tuhan. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, mana mungkin? Kita tidak bisa menyelesaikan beban-beban itu dengan kekuatan kita sendiri, tidak mampu. Itu sebabnya kita punya kekuatan kalau kita mau datang kepada Tuhan dan tinggal di dalam Tuhan. Firman Tuhan berkata demikian di dalam Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Satu-satunya cara untuk memperoleh kekuatan dan kelegaan adalah tinggal diam. Firman Tuhan mengatakan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi saudara, ketika Anda mengambil langkah percaya dan tinggal di dalam Tuhan, tinggal di dalam kehendak Tuhan, saudara akan menerima kekuatan dan damai sejahtera di dalam hidupmu. Oleh sebab itu, sekali lagi saya katakan kepada saudara, satu-satunya cara untuk memperoleh kekuatan dan kelegaan adalah tinggal diam di dalam Tuhan dan tetap percaya. Sekali lagi, tetap percaya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika engkau percaya, menyerahkan segala khawatirmu kepada Tuhan, Tuhan akan bertindak atasmu. Tuhan berfirman lewat Nabi Yesaya, aku telah melakukannya dan aku mau menanggung kamu terus. Luar biasa bukan? Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Yesus mau melakukannya untuk saudara dan saya. Ikuti respon undangan Tuhan Yesus. Marilah kepadaku semua yang letih lesu, datang kepada Yesus, percaya kepada Yesus, dan serahkan pergumulanmu kepada Yesus. Sebab segala kuasa telah diserahkan kepada Yesus. Saudara akan menikmati kelegaan itu. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita terima malam hari ini. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Di saat-saat kami memerlukan jalan keluar, Engkau hadir, Engkau memberikan solusi yang tepat dan terbaik. Yesus sanggup mengatasi segala persoalan. Yesus memberikan jalan keluar, dan kami mau tetap tinggal diam di dalam iman kepada Tuhan, karena kami akan menikmati berkat kekuatan. Kami akan memiliki kedamaian dan kelegaan, supaya orang lain tahu Yesus bekerja
di dalam kehidupan kami, supaya orang lain memuliakan Tuhan. Tuhan dimuliakan lewat kehidupan kami. Inilah kerinduan kami Bapa. Semakin banyak orang mengerti bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan, Juru Selamat dan penebus dosa kami yang hidup. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Kiranya kami yang di sini maupun yang di rumah mendapat kekuatan baru dan berkat kekuatan kami miliki ketika kami tinggal di dalam kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku, setiap persoalan, pergumulan apapun selalu ada jalan keluarnya. Tetapi mengapa seringkali kita melihat orang kalah dengan persoalan? Sebab mereka lebih memilih menyerah. Saat ini saya mengajak saudaraku datang kepada Tuhan. Dia sanggup memberikan kelepasan dan kemenangan. Dialah pemelihara saudaraku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadikan yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Oh, ku kan setia sampai akhir, Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadikan yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap.
berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Oh, ku mau setia Tuhan, kuatkan kami, pimpin kami, haleluya. Bapa, kami mau memulihkan kami, pulihkan hati ini Tuhan, agar kami lebih bersungguh-sungguh lagi meresponi panggilan-Mu, karena kami percaya Engkau sanggup membentuk kami, membentuk kehidupan yang lebih indah lagi. Kami mau setia, kami mau mentaati kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati setiap jiwa-jiwa yang ada di rumah maupun di tempat ini. Biarlah kami senantiasa taat dan setia kepada Tuhan dan layak untuk bersama-sama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Turunlah berkat-Mu Tuhan atas kami, dan Tuhan mencurahkan berkat-berkat-Nya yang luar biasa. Sekarang saudara-saudaraku, terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita senantiasa malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di dalam berkat Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam. Tuhan memberkati.